Halo Ayah Bunda, selamat datang di unit rawat intensif anak atau Pediatric Intensive Care Unit. Kita sebut saja PICU ya. PICU adalah bagian dari ICU Wijaya Kusuma yang khusus merawat anak dengan sakit kritis, yaitu anak yang memerlukan perawatan komprehensif dan pengawasan yang ketat. Kami sadar bahwa memiliki anak yang dirawat di PICU pastinya menimbulkan kekhawatiran tersendiri untuk ayah dan bunda. Video ini ingin memberikan informasi tentang kenapa sih anak perlu dirawat di PICU, apa yang dikerjakan oleh tim dokter dan perawat, bagaimana aturan dan jam kunjungnya. Diharapkan di akhir video ini ayah bunda mendapatkan gambaran apa yang akan dihadapi selama si kecil menjalani masa-masa kritisnya. Ketika si kecil memiliki kondisi medis yang mengancam jiwa atau memerlukan pengawasan intens, maka tim dokter akan merawat si kecil di unit rawat intensif PICU. Kondisi medis yang mengancam jiwa ini dapat disebabkan oleh gangguan pernapasan berat, gangguan jantung dan sirkulasi darah, gangguan sistem persarafan, gangguan darah atau keganasan, gangguan hormonal metabolik, gangguan pencernaan, ginjal, saluran kemih, keracunan, cedera, luka bakar, atau pasca pembedahan yang memerlukan pengawasan intensif atau tindakan invasif. Saat si kecil tiba di PICU, maka perawat dan dokter akan memasang monitor untuk menilai tanda vital saat itu dan apakah si kecil memerlukan pertolongan kegawatan segera. Dokter dan perawat akan melakukan serah terima detail kebutuhan si kecil, mulai dari infus, obat, dan rencana pemeriksaan agar tidak ada yang terlewat. Jika si kecil berisiko membahayakan dirinya sendiri, seperti melompat dari tempat tidur, mencabut selang infus, selang nafas, alat-alat medis vital lainnya, maka dapat dilakukan restraint, yaitu tangan atau kaki si kecil akan dibalut dengan kain untuk dikaitkan dengan tempat tidur. Berikut adalah alat-alat, penunjang medis, dan terapi yang lazim dipergunakan atau dilakukan di PICU. Monitor tanda vital dipasang di atas tempat tidur si kecil, dan angka-angka yang ditampilkan adalah denyut nadi, tekanan darah, frekuensi napas, sampai saturasi oksigen. Jika terjadi penurunan kondisi si kecil, perawat dan dokter dapat mengetahui secara cepat karena monitor ini memantau tanda vital si kecil secara kontinu. Alat-alat medis yang sering dipasang adalah infus pembuluh darah kecil untuk jalur infus cairan dan obat-obatan. Kateter urin atau selang kencing dipasang jika si kecil tidak mampu berkemih sendiri atau jika si kecil perlu pemantauan ketat jumlah kecukupan cairan. Foto paru dilakukan untuk mengetahui kelainan paru dan atau jantung. Ultrasonografi atau USG dapat dilakukan oleh dokter PICU untuk menilai ada tidaknya kondisi emergensi. Pemeriksaan laboratorium lengkap dan transfusi darah dilakukan sesuai kebutuhan si kecil. Jika si kecil berada dalam kondisi kritis seperti gagal napas, maka terapi oksigen biasa dapat ditingkatkan menjadi oksigen aliran tinggi atau high flow nasal cannula, hingga intubasi, yaitu pemasangan selang napas dari hidung atau mulut sampai ke paru-paru. Dan si kecil akan dihubungkan ke ventilator, yaitu alat bantu napas. Pada kondisi gagal sirkulasi atau jika si kecil memerlukan akses infus yang paten, maka infus vena dalam atau sering disebut sebagai CVC dapat dipasang. Dokter dan perawat akan memberikan informasi terkait kondisi si kecil selama perawatan di PICU setiap hari. Informasi ini bisa ayah bunda dapatkan melalui tatap muka dengan dokter dan perawat. Misalnya pada jam kunjung, ataupun via telepon dalam kondisi darurat ketika ayah bunda sedang tidak berada di lingkungan rumah sakit. Di unit perawatan intensif terdapat 2 jam kunjung, yaitu jam 11 siang dan jam 5 sore. Hanya orang tua, yaitu ayah atau bunda, yang diperkenankan berkunjung selama 15-30 menit. Pada jam kunjung, jangan lupa mencuci tangan ya.
di pintu masuk picu sebelum bertemu si kecil. Ayah bunda dapat mengajak si kecil bicara, menyisir rambutnya, mengoleskan pelembab kulit, atau mengganti pampersnya. Manfaatkanlah waktu dengan baik untuk memberikan dukungan cinta untuk si kecil selama dirawat di picu. Sebagai ringkasan, video ini telah memberikan ilustrasi tentang prinsip perawatan anak di ruang rawat intensif. Mengapa dan kapan anak dirawat di picu, apa yang dilakukan oleh dokter dan perawat, juga aturan dan jam kunjung di picu. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Halo Dokter Pustika, adakah pesan-pesan untuk ayah dan bunda, Dok? Ya, ayah bunda yang sedang menghadapi masa-masa kritis di picu, tetap semangat ya. Kita upayakan sama-sama. Dokter dan perawat berusaha, ayah dan bunda juga jangan putus berdoa. Mudah-mudahan si kecil segera pulih ya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih untuk ayah bunda yang sudah menonton video ini sampai akhir. Salam sehat dari kami, tim Picu Rumah Sakit Anak Bunda Harapan Kita.